Oke, jadi servis inverter pabrikan ini tidak semudah menyervis inverter menggunakan trafo ya bro ya. Ini lebih mudah, komponennya banyak di pasaran. Kemudian kalau yang buatan pabrikan ini kadang sulit, bisa dilihat di IC nya itu berbeda. Nih, ini ya. Saran saja ini, jika kalian ingin mengerti, jangan di skip ya bro ya. Sebab kenapa? Kalau di skip tuh biasanya kurang paham. Agar tidak gagal paham, jangan di skip videonya ya. Oke, lanjut ya. Halo semua, ini ada inverter rusak ya bro ya. Ini 500 watt. Ini memprotek pada saat di on kan, buzzernya langsung berbunyi bro. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes dulu, kasih arus bro di sini bro. Seperti ini dulu bro untuk mengetes. Kemudian kita on kan. Jadi di sini tadi arus aki langsung drop ya bro. Output 220 nya tidak keluar, dia 0 volt. Oke, kita ulangi lagi. Baterainya langsung drop, outputnya 0. Oke, kita lanjut lepas dulu. Langsung kita bongkar bro, dimana kerusakannya. Jadi sekali lagi ini untuk berbagi pengalaman saja bro ya. Yang merasa sudah master kayaknya enggak perlu menyimak video ini bro. Oke, kita lanjut. Pertama kita lepas baut-bautnya dulu bro. Ini di pasang saret. Oke, kita lepas bro. Nih, kita lepas dulu voltmeternya. Voltmeter LCD input output. Kemudian kita lepas baut pengikat MOSFET-nya bro. Ini baut pengikat MOSFET dan biji ya, sudah dilepas. Kemudian ini terdapat isolator ya bro. Ini ada isolatornya. Oke, kita cabut dulu soket-soketnya bro. Ini yang menuju output 220. Kemudian ini saklar. Oke, kita lepas dulu, taruh sini. Oke, setelah baut pengikat semua terlepas, nih bro, tinggal kita geser. Setelah semua terlepas dari casingnya, tinggal kita cari kesalahannya di mana bro. Ini adalah isolator MOSFET-nya bro. Lepas dulu, taruh sini. Oke, jadi ini terdiri dari beberapa komponen ya. Ini MOSFET-nya di sini, MOSFET inputnya untuk triggernya ya. Kemudian ini MOSFET untuk outputnya yang merubah ini 400 volt DC ya. Ini MOSFET finalnya atau yang menuju output 220 ini.
ini menuju sini nih. Kemudian ini menggunakan trafo Fairit. Oke, saatnya kita tes bro. Jadi yang pertama yang saya akan lakukan adalah, tadi terlihat ya pada saat di on terjadi protek buzzer berbunyi bro, titit, kemudian arus out tidak keluar, kemudian arus aki langsung drop menjadi 10 volt. Karena ini kerusakannya dulu pernah terjadi konslet ya bro ya, saya akan cek terlebih dahulu di bagian MOSFET finalnya di sini. Ini yang menuju output 220 nya di sini ya. Oke, yang pertama saya lakukan memutus arus bro. Nih, ini adalah arus yang dari trafo menuju MOSFET final, tak putus dulu. Ini jalur yang dari dioda penyearah ya. Ini kan dari trafo, kemudian menuju dioda penyearah, kemudian mengisi kapasitor yang 400 volt, kemudian menuju MOSFET-nya di sini. Ini yang menuju MOSFET-nya saya putus terlebih dahulu. Kemudian kita kasih arus aki bro, apakah tetap berbunyi buzzernya, kita tes dulu. Ini jangan terbalik bro, soalnya belum dilengkapi dioda penyearah. Kalau terbalik bisa Samsung. Oke, kemudian kita pasang saklarnya ya. Nih. Oke, setelah terpasang saklarnya kita coba tes. Oke, tidak berbunyi ya buzzernya ya bro ya, cuma dead sekali. Nah, ini dipastikan yang bermasalah MOSFET final bro, MOSFET yang menuju output. Ya, kita lepas lagi kabel dari akinya. Kemudian ini tambahan info bro, lepas dulu. Ini MOSFET finalnya ya, tadi berbeda jenis, dia bisa lihat ya, RF740. Kemudian untuk MOSFET triggernya menggunakan input ya, untuk input trafo nya menggunakan, nah itu dia 3205. Oke, karena tadi arus out dari dioda yang menuju MOSFET tak putus, setelah di on kan tidak berbunyi lagi bro. Sekarang kita sambung lagi, tapi kita lepas MOSFET-nya bro. Oke. Yang disediakan adalah kontraktor dan juga solder. Panas ya bro ya, pelan-pelan. Nah, ini adalah kemudian jalur yang kita putus tadi, kita sambung bro.
Oke, setelah tersambung kita tes lagi menggunakan aki, bro. Kita harus santai mengerjakannya, tidak usah buru-buru agar teliti, bro. Nah, ini oke, bro. Setelah MOSFET-nya tak lepas, dia normal, tidak protek lagi ya. Tuh, tak lepas satu. Jadi pastikan MOSFET ini mati, bro. Karena tadi bunyi tulit-tulit kayak Ultraman mau meninggal, dipastikan ini mati. Oke, kita ganti ya. Jadi gini, bro ya, ini semua memakai MOSFET model IRF, cuman dia seri berbeda. Jadi untuk yang ini IRF 740, sedangkan untuk triggernya di sini menggunakan IRF trigger input, maksudnya ya, ini menggunakan seri IRF. Tidak mau fokusnya. Nah, ini untuk trigger inputnya di sini, input trafo ya, IRF 3205. Jadi untuk memastikan IRF bagian mana yang mati, kita bisa melakukan pengecekan pada Elko 400 volt. Jika pada saat arus dimasukkan astromaki ya, kemudian output dari trafo mengisi kapasitor 400 volt ini masih ada, dipastikan MOSFET yang merubah arus DC ke AC ini yang menuju terminal output ya 220, itu dipastikan yang mati adalah IRF 740. Oke, jadi jelas ya, bro ya, untuk inverter 500 watt ini TR inputnya, input dari trafo, kemudian ini kok TR MOSFET, kemudian ini MOSFET yang menuju arus output 220. Nah, ini adalah MOSFET bawaan inverter ya. Nah, ini bawaan inverter. Kemudian saya punya yang ini kemarin beli, ini 730, ini 740 nih, nanti kita belikan yang sesuai bawaan inverter ya, 740. Oke, setelah semua ini tadi MOSFET inputnya aman, kemudian out dari trafo 400 voltnya di sini keluar ya, 400 voltnya keluar, dipastikan MOSFET yang output yang bermasalah, bro. Ini pelepasannya memang agak sulit, soalnya dia atas bawah ya yang terkena timah. Jadi sebelum diganti MOSFET ini dipastikan dulu kapasitor yang 400 volt ini ada arusnya 400 ya, bro. Maksudnya ada arusnya yang kapasitor 400 volt ini kemudian multitester error, bro, payah. Ini sekali lagi, sebelum kalian mengganti MOSFET dipastikan dulu arus yang 400 volt ini ada ya, bro ya, sebelum mengganti MOSFET ini kebetulan testernya error, bro. Oke, ini karena MOSFET-nya adanya ini, bro ya,
730. Sementara pakai ini dulu, besok kalau sudah beli kita ganti lagi. Ini untuk memastikan berhasil dan tidaknya. Oke, kita solder ya. Oke, kita solder saja bro dengan santai. Iya, MOSFET 730 nya sudah terpasang bro ya. Ini sementara pakai ini dulu untuk mengetes keberhasilannya. Besok kita belikan yang 740. Kita lanjut tes bro. Oke, kabel dari AG input sudah terpasang bro ya. Oke, saatnya kita tes bro. Kita on kan saklarnya. Apakah dia akan meledak MOSFET-nya bro? Kita tes dulu. Oke, ternyata aman, tidak terjadi apa-apa. Kemudian kita pasang voltmeter indikatornya in outputnya di sini bro. Kita pasang soketnya ya. Oke, kemudian kita on kan bro. Oke, karena baterainya drop, ini output keluar ya, 107 volt, inputnya 10,4 volt. Oke, berhasil ya bro ya. Tinggal kita tes dulu. Oke, kita tes menggunakan cas HP bro. Menggunakan dengan HP nya. Kita on kan. Oke, berhasil bro. Nih, mengisi ya. Tuh mengisi. Dan ini menyala. Berhasil bro. Kemudian ini voltmeter indikatornya, ini input AG, kemudian ini outputnya. Biasa bro, AG nya soak. Oke, semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Bila kurang jelas silahkan komen di bawah.